Barista. Nama saya Ivandri Cesario. Cerita sedikit, sebelumnya saya barista juga, cuma di Jakarta, di Ben Hill, selama 8 bulan kurang lebih. Karena kemarin kondisi corona, kan ada diliburkan sampai akhirnya dipanggil lagi. Cuma mekanisme kerjanya udah mulai aneh dari jam kerjanya. Jadi ya pahit, dibilang pahit. Jadi saya akhirnya mutusin buat resign. Dan kenapa saya bisa sampai di sini itu karena kebetulan kenal juga sama ownernya dan dia tahu juga saya bisa ngisi. Oh ya udah, kita join akhirnya kan. Saya kerja di sini dan mekanisme kerjanya cukup santai, ya nggak kekeluargaan, masih ya nggak pahit banget, nikmati. Jadi pahit dong kalau nggak pahit-pahit. Kalau untuk barista sendiri lebih ke arah mungkin untuk lebih ke arah ilmu sih kita nyarinya ya, kepuasan sendiri sebagai barista karena belajar kopi itu nggak mudah, penasaran, kompleks. Sebelumnya emang nggak pernah kepikiran buat jadi barista. Sempat mikir yang kerja di kantor atau apa yang lain banyak ya, di kantoran enak. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin emang lagi booming juga kan kopi, barista, anak muda, semua kalangan lah. Nah, di situ mulai kayak penasaran nih, kayak pengen tahu, nggak sekedar ngopi gitu, pengen bisa buat. Karena kalau ngomong buat kopi, semua bisa buat kopi. Kalau saya sendiri sebagai barista, karena saya buat produknya juga ya. Kalau dilihat, kalau di gambaran sih balik ya, insya Allah balik lah. Nah, karena customer juga paham, customer juga tahu kok. Ada biasanya tuh suka ngetes gitu, kayak karena entah ya banyak customer tuh karena ada anak muda, ada orang tua gitu kan. Terutama kalau dia nanya kopi, lebih ke arah kopi. Ada yang, karena penikmat kopi itu kan ada tahapannya kan. Iya. Nah, ada tuh anak. Apa aja sih penikmat kopi itu? Penikmat kopi itu ada 3 gitu kan. Dari yang asal ya udah minum biasa, yang emang bener-bener kopi banget tuh. Yang ketiga sama yang baru ya gini gitu. Terus yang resenya kayak gimana? Yang resenya gitu, dia suka ngetes. Ini Paling rasanya gimana ngetesnya? paling kalau ngomongin kopi, misalkan latte art, ini barista ini mau lihat gambarnya nih, bisa nggak? Ya ujian juga sih buat barista gitu kan. Terus bisa gambarnya? Alhamdulillah. Kalau untuk latte art sendiri, barista itu jam terbang sih Kak, lebih ke arah. Kalau untuk dituntut udah segimana emang? masih pemula juga sih, masih baru lah, jalan setahun ini gitu di perkopian nih barista ini. Jadi bisa ngadepin customer yang kayak minta latte art? Oh bisa, masih kepegang. Paling kayak karena ada banyak metode kan, kayak manual brew, metode-metode manual itu biasanya yang penikmat kopi yang emang bener-bener mau ngerasain kopi, pengen tahu rasa kopi itu sendiri, benar apa Iya, gimana. best seller. Best seller di sini karena kita ada Miko, Nico apa tuh? Milo Kopi. Nah itu untuk lebih ke arah market sih perempuan sih ya, karena kopinya nggak terlalu strong, karena jarang perempuan yang mau kopi banget gitu kan, kecuali ya
emang dia mungkin buat apa ya, ya balik lagi sih, perempuan jarang lebih, kalau ngomongin lebih banyak, yes, marketnya perempuan lebih banyak, cowok juga ada, dan hampir apa ya, sama lah, hampir sama, cuma lebih banyak perempuan mas. Harapan kedepannya buat Ken Kopi ya lebih berkembang lagi, lebih maju. Semoga ya aman-aman aja ke depannya. Kalau ngomongin takut itu pasti ada kak. Kalau ngomongin takut buat buka usaha, tapi balik lagi, mumpung masih muda saya juga kan. Kalau keinginan untuk, karena jujur aja mau jadi bos nih, ya kan, cita-cita gitu kan, mau jadi bos, mau punya usaha sendiri. Dan pengusaha itu kalau emang dia jiwanya pengusaha ya kak, semakin banyak, karena banyak yang usaha juga, di situ banyak tantangan kak. Jadi semakin ada saingan dia semakin semangat, itu aja sih. Jadi apa? Ayo aja mulai, jangan takut gitu ya. Yes. Karena takut juga buat apa? Kalau kita takut kita bakal segitu-gitu aja kak.